Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tarian Barongsai ramaikan perayaan Tahun Baru Imlek di Lampung. Perayaan Tahun Baru Imlek 2023 di Lampung dimeriahkan dengan tarian barongsai. Pantauan dari Tribun Lampung pada Sabtu 21 Januari 2023 malam, Tahun Baru Imlek 2023 di sejumlah vihara di Bandar Lampung terdapat barongsai. Seperti Tahun Baru Imlek 2023 di Vihara Amurwa Bumigraha Bandar Lampung, barongsai tiba pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara di Vihara Tai Hin Bio Bandar Lampung, barongsai dijadwalkan tiba pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, pertunjukan barongsai menjadi salah satu hal yang paling ditunggu saat Tahun Baru Imlek. Diketahui barongsai merupakan tarian tradisional khas Tiongkok yang dikenal juga dengan tarian singa. Menurut kepercayaan tradisional Tiongkok, singa menandakan keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, dan keunggulan. Oleh karenanya, barongsai adalah salah satu tradisi terpenting saat pelaksanaan ibadah Imlek. Pertunjukan barongsai diyakini membawa kemakmuran dan keberuntungan pada tahun yang akan datang. Selain pertunjukan barongsai, pada malam hari keesokan harinya juga sejumlah vihara akan membagikan ampau kepada anak-anak yang hadir di vihara. Hal itu disampaikan langsung oleh Suhu Dharma Rakita Stafira. Ia mengatakan pembagian ampau akan dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Ribuan warga Bandar Lampung padati lingkungan vihara demi saksikan barongsai. Ribuan warga Bandar Lampung berdesak-desakan untuk menyaksikan pertunjukan barongsai di lingkungan vihara Tai Hin Bio Kota Bandar Lampung pada Sabtu 21 Januari 2023 malam. Pantauan Tribun Lampung di lokasi hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, sangat antusias untuk menyaksikan perayaan Imlek tahun 2023. Pasalnya pada Imlek sebelumnya tidak ada pertunjukan barongsai lantaran pandemi COVID-19. Sebagai informasi, pertunjukan barongsai menjadi salah satu hal yang paling ditunggu saat Tahun Baru Imlek. Diketahui barongsai merupakan tarian tradisional khas Tiongkok yang dikenal juga dengan tarian singa. Oleh karena itu, barongsai adalah salah satu tradisi terpenting saat pelaksanaan ibadah Imlek. Pertunjukan barongsai diyakini akan membawa kemakmuran, keberuntungan pada tahun yang akan datang. Ica, penonton barongsai, mengatakan sengaja datang dari pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk menantikan pertunjukan barongsai. Selanjutnya ada Dimas, mengatakan hal yang sama. Ia datang bersama dengan keluarga dari daerah Hanura Pesawaran untuk melihat atraksi barongsai. Sebagai bentuk pengamanan, terpantau sejumlah aparat dari TNI, Polri, dan Ormas standby di lokasi untuk melakukan pengamanan dan juga ketertiban agar masyarakat di Kota Bandar Lampung merasa nyaman dan juga aman. Jemur bonsai massal di Metro. Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Metro Lampung menggelar acara jemur bonsai yang memamerkan sebanyak 85 bonsai berbagai jenis. Pada gelaran acara jemur bonsai di warung viral Metro Lampung tersebut,
memamerkan bonsai jenis seperti anting putri, santigi, beringin, sancang, delima batu, dan masih banyak lagi. Ketua Pelaksana Jemur Bonsai PPBI Metro Lampung, Agus Supriyanto mengatakan, agenda jemur bonsai tersebut digelar tiap 3 bulan sekali. Ia mengatakan acara jemur bonsai tersebut merupakan ajang untuk mengedukasi mengenai cara merawat bonsai. Untuk bonsai yang didemonstrasikan terdiri dari beberapa jenis, yakni bonsai jenis cemara udang dan serut. Pada hari jemur bonsai yang dilakukan pada hari ini, sudah terlihat bonsai para anggota yang kualitasnya sudah baik. Menurutnya, acara jemur bonsai ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Metro menjadi lumbung bonsai ke depannya. Ia mengatakan pihaknya sudah mencoba untuk membudidayakan 10 jenis tanaman bonsai yang diminati di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Ketua PPBI Metro Lampung Yuzar Ansyuri mengatakan pihaknya terbuka untuk berbagai pihak yang ingin tergabung dalam PPBI Metro Lampung. Untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk bergabung pun tidak rumit. Syaratnya adalah kartu identitas berupa KTP dan uang pendaftaran senilai Rp75.000 untuk kartu tanda anggota atau KTA. Pria Parubaya diduga ODGJ meninggal tertabrak ambulans. Pria Parubaya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dikarenakan ditabrak ambulans di Jalan Lintas Sumatera Lampung Selatan. Ia merupakan korban tanpa identitas. Kini jasad pria Parubaya tanpa identitas yang kecelakaan tertabrak ambulans tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Lampung Selatan. Diperkirakan korban kecelakaan ditabrak ambulans di Lampung Selatan ini meninggal dengan cedera kepala berat. Selain itu juga ia mengalami patah tulang tangan dan kaki. Belum ada pihak keluarga dari keberadaan jenazah pria Parubaya tanpa identitas. Pria Parubaya tanpa identitas tersebut kecelakaan diakibatkan tertabrak mobil ambulans di Lampung Selatan pada Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan mobil ambulans menabrak pria Parubaya tanpa identitas tersebut terjadi di Jalan Lintas Kota Kalianda, Lampung Selatan. Lokasi kejadian tertabraknya ODGJ tersebut tidak jauh dari Polres Lampung Selatan. Korban diduga ODGJ tersebut meninggal tertabrak mobil ambulans BPBD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan nomor polisi BE9161DZ yang dikemudikan oleh Aditya. Aditya mengungkapkan saat itu dirinya melaju dari arah Bakauheni dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Lalu ketika sampai di TKP, dirinya dikejutkan seorang pria Parubaya yang tiba-tiba berlarian ke tengah jalan. Saat itulah dirinya sudah mencoba menghindari orang tersebut. Namun sayang, dirinya tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga kendaraannya menabrak pria tersebut. Lalu korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar SKM untuk mendapatkan perawatan medis. Pantauan di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, korban mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Menurut keterangan salah seorang petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar yang enggan disebutkan namanya, korban mengalami konferensi atau benturan di kepala yang hebat. Lanjut pria tersebut, ia mengatakan bahwa di tubuh korban terdapat beberapa tulang yang patah. Namun sampai saat ini tidak ada keluarga korban yang bisa dihubungi pihak rumah sakit. Sehingga pria Parubaya tanpa identitas yang diduga orang dengan gangguan jiwa tersebut akhirnya meninggal dunia. Sementara itu kendaraan ambulans milik BPBD Kabupaten Lampung Selatan kini sudah diamankan di Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan. Polres Lampung Utara akan usut tuntas kasus penembakan warga oleh pencuri hewan. Polres Lampung Utara bereaksi atas kejadian warga meninggal dunia akibat ditembak pencuri hewan ternak kambing.
Kepala Polres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail tidak tinggal diam atas ulah pencuri kambing yang tega membuat warga tewas dengan cara ditembak. Atas peristiwa warga tewas ditembak pencuri kambing sampai saat ini, petugas TKP 308 Polres Lampung Utara masih melakukan pengejaran terhadap kawanan penjahat tersebut. Diketahui warga yang tewas ditembak pencuri kambing di Lampung Utara adalah Ilham Maulana. Ilham Maulana berusia 24 tahun merupakan warga desa Sukamaju, RT 001 RW 004, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Korban Ilham Maulana meninggal dunia akibat ditembak pencuri kambing pada Jumat 20 Januari 2023 pada pagi buta. Kepala Polres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menegaskan pihaknya akan mengerahkan seluruh anggota guna menangkap pelaku penembakan tersebut. TKP 308 Polres Lampung Utara dan jajaran Polsek akan ikut membantu proses pengungkapan kasus warga meninggal dunia akibat ditembak pencuri kambing. Kurniawan mengatakan pelaku penembakan terhadap Ilham Maulana merupakan spesialis pencuri hewan ternak. Untuk itu, Kapolres Lampung Utara mengimbau kepada para pemilik ternak di Lampung Utara tetap waspada terhadap pencurian. Jika perlu, kandangnya diberikan kunci tambahan sehingga meminimalisir cepat terhadap aksi pencurian. Berita terakhir. Beli LED TV Sharp dapatkan GoPay hingga Rp150.000. PT Sharp Electronic Indonesia Cabang Lampung memberikan banyak promo menarik. Atau promosi PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Lampung, Dedi Armanto mengatakan, promo ini diberikan di pameran Sharp yang berlangsung di Indogrosir pada tanggal 12 Februari 2023. Promonya adalah belanja produk Sharp apa saja tanpa minimal harga bisa memutar spin wheel. Pada saat spin wheel berhenti berputar, panas spin wheel akan berhenti di hadiah yang akan didapat. Hadiahnya adalah sembako yang diantaranya ada deterjen, gula pasir, minyak goreng 1 liter, shampoo, dan pop mie. Jangan khawatir karena pasti dapat hadiah, tidak ada zong atau Anda kurang beruntung. Promo lainnya adalah pembelian kulkas Sharp bisa dapatkan GoPay Rp100.000 hingga Rp2,5 juta. Pembelian LED TV Sharp bisa dapatkan GoPay senilai Rp100.000 hingga Rp150.000. Promo berikutnya, pembelian ponsel V6 series akan mendapat potongan harga senilai Rp500.000. Syarat mendapat potongan harga itu adalah dengan DM di Instagram @dedi_armanto. Selain promo juga ada program Ecovagasa yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 2022 lalu hingga 31 Maret 2023. Dalam program Ecovagasa ini, setiap pembelian produk Sharp berhak mendapatkan 1 nomor kode unik undian berhadiah. Khusus pembelian di atas Rp2 juta berhak mendapatkan ekstra poin yang dapat ditukarkan e-voucher senilai Rp100.000 untuk 6.500 pembeli pertama setiap bulan sampai dengan akhir periode. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.